Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota DPR RI yang saya hormati, seluruh rakyat Indonesia yang kasih. Pendapat fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Undang-Undang tentang Cipta Kerja, disampaikan oleh Amin AK nomor anggota A447. Kami informasikan kepada ini bahwa pandangan fraksi PKS ini semua ada 7 halaman, karena kami menghargai waktu yang sudah disepakati. Pada panja Badan Legislasi, maka kami fraksi PKS memberikan catatan sebagai berikut. Pertama, secara khusus fraksi PKS mengapresiasi sejumlah ketentuan dalam RUU Cipta Kerja terkait kemudahan berusaha yang apabila dijalankan secara konsisten dan konsekuen berpotensi memangkas dan menekan biaya berusaha di Indonesia. Selain itu, FPKS juga memberikan apresiasi kepada RUU Cipta Kerja yang telah menerima sebagian masukan kami untuk mencabut pembahasan sejumlah undang-undang yang dalam pandangan kami memuat substansi bertentangan dengan semangat konstitusi. Kedua, secara umum FPKS mengkritisi RUU Cipta Kerja baik secara formal dalam proses pembahasan substantif yang kami nilai bertentangan dengan politik hukum kebangsaan yang kita sepakati pada amandemen konstitusi. Ketiga, secara substansi fraksi PKS menilai sejumlah ketentuan dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja masih memuat substansi yang bertentangan dengan politik hukum kebangsaan yang kita sepakati pada amandemen konstitusi. Di antara ketentuan-ketentuan yang ditolak dalam RUU ini adalah sebagai berikut. 1. Kebijakan dalam RUU Cipta Kerja memuat substansi liberalisasi sumber daya alam yang dapat mengancam kedaulatan negara melalui pemberian kemudahan kepada pihak swasta dan yang kedua, RUU Cipta Kerja memuat substansi pengaturan yang merugikan pekerja atau buruh Indonesia melalui perubahan beberapa ketentuan yang lebih menguntungkan pengusaha. Hal ini tercermin dari perubahan pasal-pasal yang berkaitan dengan hubungan kerja dan pesangon. Ketiga, RUU Cipta Kerja memuat pengaturan yang berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap kelestarian lingkungan hidup. Yang keempat, RUU Cipta Kerja berpotensi membuka ruang untuk liberalisasi pendidikan. Yang kelima, pembentukan Lembaga Pengelola Investasi atau LPI berpotensi bertentangan dengan konstitusi dan supremasi hukum karena substansi pengawasannya menutup ruang pengawasan dan audit keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta memberikan imunitas bagi pengurus dan pejabat pengambil kebijakan. Ketentuan tersebut juga bertentangan dengan prinsip equality before the law sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Kebijakan dalam RUU Cipta Kerja terkait impor komoditas pertanian, komoditas peternakan, komoditas perkebunan, termasuk pangan, pembukaan akses bagi kapal tangkap berbendera asing tidak sejalan dengan kepentingan nasional dalam rangka perlindungan dan petani, nelayan,
serta kedaulatan pangan. Nah, itu otomatis, Pak. Tuh. Tambah ya, Pak. 1 menit boleh, Pak. Ya, 2 menit. Oke, Pak. Substansi RUU Cipta Kerja berorientasi kepada fasilitasi pelaku usaha besar dan penanam modal asing daripada pemberian dukungan dan konsep kebijakan yang komprehensif bagi pengembangan dan pemberdayaan UMKM dan koperasi. Yang kedelapan, RUU Cipta Kerja memberikan kewenangan yang sangat besar bagi pemerintah, namun tidak diimbangi dengan sistem pengawasan dan pengendalian terhadap aspek penegakan hukumnya. Yang kesembilan, RUU Cipta Kerja mengatur bahwa maksimum kepemilikan bank umum syariah oleh badan hukum asing ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. Fraksi PKS berpendapat bahwa masalah kepemilikan bank terkait dengan masalah modal perbankan yang terkait dengan penentuan kesehatan modal perbankan seperti tingkat solvabilitas, likuiditas, KAR, dan cadangan kerugian sebaiknya diberikan kepada OJK atau mengikuti aturan atau undang-undang otoritas yang selama ini diatur oleh OJK. Pimpinan dan anggota DPR RI serta hadirin yang kami muliakan, fraksi PKS telah banyak menerima masukan dan sikap penolakan dari seluruh lapisan masyarakat, baik dari organisasi masyarakat, MUI, NU, Muhammadiyah, Kongres Umat Islam, dan berbagai pakar, dan aspirasi dari serikat pekerja, konstituen. Dengan memperhatikan itu semua, maka fraksi PKS menyatakan menolak rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja untuk ditetapkan sebagai undang-undang. Demikian pendapat akhir fraksi. Iya, Pak. Bonus 30 detik ya, silakan. Halo, setengah menit. Demikian pendapat fraksi PKS ini kami sampaikan sebagai ikhtiar kita dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Atas perhatian pimpinan dan anggota DPR RI kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 5 Oktober 2020. Pimpinan fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Dr. Haji Jazuli Juwaini MA A449, Sekretaris Haja Lady Hanifah Amelia SSI MPSI A427. Keduanya ditandatangani dan dicap secara resmi. Demikian pandangan fraksi Partai Keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera.